Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas 2 TIA ingin mempresentasikan hasil proyek Bengkel Framework 2 yang sudah kami buat ini. Nah, sebelum kami mempresentasikan hasil proyek yang sudah kami buat, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zoki Farizan dan rekan saya. Aditya Aulia Subuhan. Nah, jadi untuk kelompok kami itu beranggotakan dua anggota. Nah, untuk tema dari proyek yang kami buat ini yaitu sistem Lapo Coffee. Nah, latar belakang atau alasannya kami mengambil eh, tema atau masalah ini karena di Lapo Coffee tersebut mempunyai masalah dalam pembukuan, dalam pencatatan transaksi. Di Lapo Coffee tersebut masih mencatat secara manual, masih mencatat di buku, dan itu menyebabkan kendala-kendala dalam bisnis Lapo Coffee tersebut. Nah, jadi karena itulah kami mengambil masalah dari bisnis tersebut yang dimana kami berinisiatif membuat sistem transaksi atau sistem pencatatan transaksi yang dimana dari manual menjadi digital agar untuk mempermudahkan owner dan kasir-kasir yang ada di bisnis tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kami akan mempresentasikan hasil dari poster kami. Ini untuk poster pertama yang akan dijelaskan oleh Nah, rekan saya itu Adit. daripada poster pertama ini berisi informasi umum mengenai aplikasi Silapo. Nah, masalah yang sebelumnya sistem ini dibuat, proses operasional di Lapo Coffee masih dilakukan secara manual menggunakan buku. Hal ini menyebabkan beberapa permasalahan seperti seringnya terjadi selisih stok bahan baku, pencatatan transaksi yang kurang rapi, sulit melakukan pengecekan riwayat shift kasir, dan serta pembuatan laporan keuangan yang membutuhkan waktu hingga 5 hari kerja. Nah, karena itu dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengintegrasi seluruh proses tersebut. Nah, tujuan dari aplikasi Selapo ini adalah melakukan digitalisasi operasional Lapo Coffee. Melalui sistem ini, proses transaksi kasir dapat dilakukan lebih cepat, manajemen inventaris menjadi lebih teratur, serta laporan keuangan dapat dihasilkan secara real-time sehingga pemilik usaha dapat memantau kondisi bisnis kapan saja. Nah, di target pengguna aplikasi ini terdiri dari dua pihak doang. Yang pertama adalah atau owner dan pemilik usaha. Nah, untuk teknologi yang kami pakai itu adalah Laravel sebagai framework backend, React sebagai front end, serta database MySQL. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan fitur-fitur utama terdapat pada aplikasi Selapo pada poster yang kedua. Fitur pertama adalah transaksi kasir. Pada halaman ini, kasir dapat memilih menu minuman secara langsung. Sistem menyediakan fitur pencarian produk, filter kategori menu, keranjang pesanan, serta perhitungan total pembayaran secara otomatis. Dengan adanya fitur ini, proses pelayanan pelanggan menjadi lebih cepat dan minimalkan kesalahan perhitungan. Nah, fitur berikutnya adalah laporan keuangan. Halaman ini menyajikan informasi penjualan secara real-time. Owner dapat melihat total pendapatan, jumlah transaksi, rata-rata penjualan, melakukan filter berdasarkan rentang tanggal, dan serta mengekspor laporan ke dalam format CSV. Dengan begitu, proses pembuatan laporan menjadi jauh lebih mudah dibandingkan pencatatan manual. Nah, fitur terakhir yaitu adalah riwayat kasir. Semua transaksi yang telah dilakukan akan tersimpan di dalam sistem. Kasir maupun owner dapat melihat transaksi, melakukan pencarian berdasarkan tanggal,
melihat detail setiap transaksi, dan serta mencetak ulang struk apabila diperlukan. Nah, fitur ini membantu proses monitoring dan memudahkan pencarian data transaksi lama. Agar lebih mudah dipahami, berikutnya kami akan memperagakan secara langsung bagaimana alur kerja aplikasi Selapo. Kami akan menjelaskan setiap langkah penggunaan sistem mulai dari awal hingga akhir. Yang dijelaskan oleh Zaki. Nah, sebelum saya menjelaskan alur dari web yang kami buat ini, saya akan memberitahu dulu bahwa framework yang kami gunakan dalam proyek kami itu ada dua, yaitu framework React.js yang dimana untuk front end atau tampilan dari web yang kami buat ini, dan yang kedua yaitu framework Laravel yang dimana untuk back end atau controller dari web yang sudah kami buat ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan alur bagaimana proyek ini berjalan. Oke. Oke, sebentar. Nah, ini adalah tampilan halaman login yang kami buat. Nah, ini untuk tampilan login kami meletakkan logo dari Lapo Coffee tersebut, yaitu di sebelah kiri ini bisa dilihat. Nah, untuk codingannya bisa dilihat di sini, saya meletakkannya di bagian layout, di out layout, yang dimana ini untuk tampilan dari halaman login tersebut. Oke, lanjutnya kita akan masuk ke role owner. Nah, kita masuk username owner, masukkan passwordnya. Nah, ini untuk tampilan owner. Nah, jadi di owner ini kami membuat ada 5 halaman, yaitu dashboard owner, katalog produk, stok bahan baku dan kelola kasir, serta laporan keuangan. Nah, di sini bisa dilihat di sini untuk dashboard owner. Dashboard owner ini kami meletakkan beberapa komponen, yaitu ada pendapatan bulan ini, pengeluaran restock, aktivitas staf harian, dan peringatan stok terbatas. Nah, di bawah ini ada tren pendapatan mingguan. Nah, jadi untuk melihat bagaimana tren pendapatan mingguan ini bekerja, yaitu dengan cara membandingkan, misalkan minggu ini ada transaksi. Nah, ini di minggu ini akan dibandingkan dengan minggu yang lalu. Di sini kami membuat perbedaan yang mana minggu ini dan yang mana minggu lalu. Untuk minggu ini kami membuat grafiknya itu berwarna hijau, dan minggu lalu dengan grafik berwarna kuning. Nah, di sini kenapa tidak ada grafiknya? Karena untuk minggu ini dan minggu lalu kami tidak ada melakukan percobaan testing dalam transaksi. Nah, makanya tidak ada grafik yang timbul di halaman dashboard owner tersebut. Nah, selanjutnya yaitu katalog produk. Nah, jadi di katalog produk ini terdapat beberapa menu, yaitu ada menu coffee dan menu non coffee. Nah, di sini kami sudah membagikan yang mana saja menu coffee dan non coffee-nya. Nah, data-data produk ini kami sudah mendapatkannya dari owner Lapo Coffee tersebut. Ini jadi sudah sesuai dengan bisnis Lapo Coffee tersebut. Nah, di sini ada fitur-fitur, beberapa fitur di katalog produk yang dimana ada tambah produk. Nah, kalau tambah produk ini, jadi nanti si owner akan memilih foto untuk produk tersebut, terus dia akan memilih kategori, misalkan kita pilih non coffee, terus harga jual misal kita buat 10.000, terus masukkan nama menu misalkan kopi. Nah, di sini ada pilihan baku. Nah, kenapa kami buat di sini ada pilihan baku? Karena
kami membuat untuk pengurangan produknya itu adalah dari bahan baku. Jadi tidak, menurut kami kalau misalkan kami membuat sistem, misalkan ada pelanggan yang membeli produk, nah nanti produknya berkurang. Kami tidak membuat seperti itu karena yang berkurang itu pasti bahan bakunya, tidak produknya. Jadi karena itulah kami membuat bahan bakunya. Jadi misalkan kita membuat baku, memilih beans atau biji kopi, nah terus kita kita tambah kuantitinya misalkan 5 gram, terus kita add. Nah, dan kita simpan. Nah, itu akan ada di halaman tersebut. Di sini saya tidak menampilkan gambarnya karena gambarnya sudah ada seperti ini. Nah, oke. Terus selanjutnya di sini ada fitur edit, yang dimana fitur edit itu ya untuk mengedit apabila owner ingin mengubah gambar, mengubah harga atau apapun. Selanjutnya ada di sini ada fitur menghapus. Ini untuk menghapus untuk menghapus produk-produk yang tidak diinginkan dari owner. Misalkan kita hapus, nah maka produk tersebut akan terhapus seperti yang saya lakukan ini. Selanjutnya itu ada kelola stok bahan baku. Nah, di sini tadi kan saya bilang kalau misalkan kita membeli suatu produk, misalkan kita membeli produk leci. Nah, di sini kan ada komposisi resep. Nah, ini adalah bahan baku dari leci. Misalkan kita membeli leci, itu stok bahan baku dari leci tersebut akan berkurang. Berarti leci powder atau gula pasir. Maka dari gula pasir atau leci powder itu akan berkurang. Nah, di halaman stok bahan baku ini kami menggunakan pagination. Kami menggunakan pagination maksimal 8. Nah, di sini ada halaman 1 dari 2. Nah, oke, selanjutnya itu ada kelola kasir. Nah, di sini di kelola kasir ini yaitu untuk owner untuk melihat bagaimana kasir dari lapak coffee tersebut bekerja. Nah, itu untuk kelola kasir. Di sini ada aksinya, statistik. Nah, statistik ini dihitung pada hari ini. Jadi misalkan karena di sini belum ada percobaan statistik kasir, maka total pendapatannya masih 0. Karena untuk statistik kasir ini dihitung dari hari ini, yang dimulai dari kami menghitung mulai dari pukul 00 sampai pukul 23.59. Nah, ini untuk kasir dan ini adalah laporan keuangannya. Nah, di laporan keuangan ini ada beberapa komponen, yaitu ada total pendapatan keseluruhan, total transaksi selesai, dan rata-rata penjualan. Nah, di sini mungkin bisa dilihat ada tren pendapatan. Nah, tren pendapatan ini kami membuatnya ini tuh per hari. Nah, kenapa kami membuat per hari? Karena ini agar memudahkan si owner bisa melihat perbandingan dari hari sebelumnya dan hari sekarang. Apakah ada yang kurang dari produk yang dibuat owner tersebut, atau sebagai gambaran owner untuk apa namanya, untuk membuat bisnisnya menjadi lebih bagus lagi. Nah, di sini ada distribusi produk. Nah, distribusi produk ini adalah kategori menu terlaris. Nah, owner bisa melihat kategori apa saja yang terlaris, yang sering dibeli pelanggan yang sering dibeli oleh pelanggan. Nah, di sini ada histori transaksi. Nah, ini histori transaksi dari kasir-kasir tersebut. Nah, di sini kami menambahkan fitur tanggal. Nah, kami menambahkan fitur tanggal yang dimana owner bisa membuat dari tanggal, misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Juli. Nah, itu akan menampilkan statistik dari tanggal 1 sampai 14 Juli. Nah, itu untuk laporan keuangan. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan bagian kasir. Oke. Oke. Nah, ini adalah halaman dari kasir. Nah, jadi halaman kasir itu ada 3. Ada dashboard kasir, transaksi, dan riwayat transaksi. Nah, di sini di halaman dashboard kasir itu kami meletakkan pendapatan
dari kasir tersebut di hari ini, dan ini adalah untuk durasi shift aktif karena kan dalam bisnis Lapo Coffee tersebut ada beberapa kasir. Jadi kami membuat apa sistem ini, dan ini sesuai juga dengan kemauan dari owner tersebut. Nah, selanjutnya transaksi. Nah, di sini transaksi ini em, di transaksi ini tidak bisa kasir lakukan. Kalau kasir ingin melakukan transaksi tersebut, harus menekan mulai sesi shift. Maka akan terbuka halaman transaksi tersebut. Nah, kita akan tekan mulai shift. Nah, transaksi. Nah, maka akan terbuka untuk transaksi kasir tersebut. Nah, misalkan di sini kami sudah membuat halaman untuk keranjang pesanan. Misalkan pelanggan ingin membeli leci, tambah. Nah, di sini akan masuk ke halaman keranjang pesanan yang sudah diinputkan oleh si kasir. Nah, di sini misalkan pelanggan membeli 2, bisa kita tambahkan jadi 24.000 dikali 2. Nah, di sini ada fitur kosongkan keranjang. Nah, kalau kosong keranjang maka leci tersebut akan hilang seperti ini. Nah, kita akan langsung coba saja proses pembayaran. Tekan leci proses pembayaran. Nah, jadi proses pembayaran ini kami tidak membuat ada seperti cash atau QR atau apapun. Kenapa? Karena dari QR-nya itu sudah ada dari bisnis tersebut. Jadi dari kemauan dari si owner itu eh, nanti kan misalkan pelanggan membeli produk tersebut. Jadi pelanggan itu menunjukkan bukti kalau sudah bayar. Nah, jadi kasir akan menekan proses pembayaran jika bukti pembayarannya sudah ada atau sudah dilakukan. Nah, begitulah kerja dari transaksi Lapo Coffee tersebut. Nah, di sini kami menggunakan pagination juga, ada halaman 1 dari 4. Nah, di sini kami juga menggunakan kategori coffee dan non coffee sesuai dengan halaman dari owner tadi. Nah, selanjutnya di sini ada halaman riwayat transaksi. Nah, ini adalah halaman riwayat transaksi untuk si kasir yang sedang login. Nah, mungkin itu saja untuk kasir tersebut. Nah, tadi kan transaksi baru kita lakukan itu 12.000, maka akan timbul di pendapatan shift ini. Nah, ada satu lagi yang harus saya jelaskan. Nah, di riwayat transaksi ini kita bisa melihat nota yang dimana nanti akan bisa di-print oleh kasir tersebut. Nah, ini untuk nota kasir tersebut, dan kita cetak ulang, proses mencetak ke printer. Nah, nanti itu akan ada printernya dari kasir tersebut. Nah, mungkin itu saja untuk alur kerja dari project Lapo Coffee yang kami buat ini atau sistem Lapo. Nah, mungkin untuk struktur dari codingannya saya akan jelasin sedikit. Nah, ini tuh struktur codingannya. Jadi kami itu memisahkan antara front end dan back end. Nah, yang pertama itu kelompok 3 SI Lapo ini adalah untuk front end, yang dimana kami meletakkan di folder source. Nah, di sini ada banyak, ada asset, komponen, layout, page. Nah, untuk layout ini adalah untuk mengatur bagian halaman login. Nah, sedangkan page ini uh, untuk mengatur tampilan atau halaman per halaman yang ada di project kami, yaitu ada dari halaman login, kasir, dan dashboard halaman-halaman yang ada di kasir serta owner. Nah, selanjutnya di sini kami meletakkan di app JSX, yang dimana disinilah untuk apa namanya, untuk frontend itu bekerja. Kalau misalkan kita ingin menekan halaman ini, nah disinilah akan bekerja untuk menampilkan halaman tersebut. Nah, selanjutnya itu ada folder backend. Nah, folder backend ini kami menggunakan Laravel. Nah, kenapa kami menggunakan Laravel? Karena kami sebelumnya sudah pernah membuat project yaitu menggunakan Laravel. Jadi kami sudah familiar, sudah tahu bagaimana caranya menggunakan Laravel. Nah, jadi karena itulah kami menggunakan backend Laravel. Nah, di sini ada banyak, ada controllernya. Nah, yang dimana mungkin controller itu kan untuk sebagai penghubung ke front end.
Nah, ini untuk struktur-struktur dari coding dari backend yang kami buat. Nah, mungkin itu saja alur dari web project kami. Nah, selanjutnya em, untuk project kami ini kami belum mendeploykan project yang kami buat ini. Ada beberapa alasan kenapa kami belum mendeploykan, karena alasan yang paling penting itu adalah kami tidak punya waktu yang sama dengan owner Lapo Coffee. Dari kami sudah menanyakan, sudah memberikan jadwal untuk bisa bertemu agar owner tersebut bisa cross check apakah sudah sesuai yang kami buat ini atau belum. Nah, karena itulah alasan kami belum mendeploykan, karena kalau misalkan ada kekurangan atau ada tambahan dari si owner, maka kami akan bisa menambahkan atau mengurangkan apa yang owner mau. Karena itulah kami belum mendeploy project kami ini. Nah, selanjutnya itu mungkin eh, fitur-fitur unggulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Adit. Kepada Adit dipersilahkan. Nah, fitur yang utama tuh, yang pertama tuh adalah transaksi kasir yang udah dijelaskan di poster tadi. Nah, halaman ini dirancang dengan tampilan dua panel, sehingga kasir dapat memilih menu dan melihat keranjang pesanan secara bersamaan. Selain itu, tersedia fitur pencarian produk, filter kategori, serta perhitungan total pembayaran secara otomatis. Dengan fitur ini, proses pelayanan menjadi lebih cepat, mengurangi kesalahan perhitungan, dan meningkatkan efisien saat melayani pelanggan. Nah, yang kedua adalah fitur laporan keuangan real time. Owner dapat langsung melihat total pendapatan, jumlah transaksi, dan rata-rata penjualan tanpa harus menghitung secara manual. Selain itu, tersedia filter berdasarkan rentang tanggal serta fitur ekspor laporan ke format CSV. Sehingga proses pelaporan menjadi lebih praktis dan siap digunakan untuk evaluasi maupun dokumentasi. Nah, selanjutnya adalah transaksi kasir. Seluruh transaksi kasir tersimpan secara otomatis di dalam sistem sehingga data lebih aman dan mudah dicari kembali. Pengguna dapat memfilterkan transaksi berdasarkan tanggal, melihat detail transaksi, hingga mencetak ulang struk apabila diperlukan. Hal ini memudahkan proses monitoring dan mengurangi risiko kehilangan data. Nah, selanjutnya, untuk poin eksplorasi di luar modul perkuliahan, kami mengimplementasikan fitur visualisasi data berupa grafik pada halaman laporan. Jika pada modul dasar kami hanya diajarkan untuk merender data dalam bentuk tabel biasa, di aplikasi Slapo ini kami mengeksplorasi penggunaan library tambahan yaitu Recharge. Tujuannya agar data pendapatan dan penjualan bisa divisualisasikan secara dinamis. Hal ini membuatkan aplikasi kami menjadi lebih profesional dan mudah dan sangat memudahkan owner dalam membaca tren bisnis kafe-nya. Selanjutnya, untuk saran dan pengembangan dijelaskan oleh Zaki. Nah, mungkin untuk saran saya akan menjelaskan sedikit. Untuk saran dari kami untuk project ini adalah yaitu eh, terhadap owner sendiri, yaitu bisa bisa sama-sama mengatur jadwal untuk bertemu. Itu untuk saran aja sih dari owner. Nah, untuk kesimpulan dari project kami ini, kesimpulan atau yang kami dapati dalam mengerjakan project ini yaitu adalah em, kami sama-sama belajar, kami sama-sama dapat mengetahui eh, ilmu baru, yaitu seperti grafik. Nah, itu kami mendapatkan ilmu baru karena grafik tersebut kan tidak ada di modul perkuliahan. Jadi kami untuk belajar sendiri, cari sendiri bagaimana cara menggunakannya. Nah, mungkin untuk kedepannya kami berharap project yang kami buat ini bisa digunakan oleh owner Lapo Coffee tersebut. Nah, mungkin
itu saja saran dan kesimpulan dari saya. Nah, itulah akhir dari presentasi proyek kami. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.